Hai semuanya, kalian tahu gak? Di dunia ini setiap hari ada jutaan ton makanan yang terbuang percuma. Kayak tadi tuh contohnya. Padahal di sisi lain masih banyak loh orang yang belum bisa makan 3 kali sehari. Bayangkan, jika satu piring nasi yang dibiarkan begitu saja, jika satu potong roti dibiarkan mengeras, dan jika satu mangkuk sayur dibuang begitu saja. Hal tersebut memang terdengar sepele, tetapi hal tersebut bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Tapi di belahan dunia lain, Bisa dipilih biryani Merdos. nah, ini bukan jadi masalah dapur aja teman-teman, tapi juga bisa jadi masalah kependudukan. Karena apa? Semakin banyak jumlah penduduknya, maka semakin banyak juga kebutuhan pangannya. Nah, kalau kita nggak bisa bijak dalam menyikapi ini, maka semakin banyak makanan yang akan berakhir jadi sampah juga. Yuk kita simak lebih lanjut. Menurut data Bappenas tahun 2021, jelaskan bahwa ada sekitar 30 Indonesia membuang sekitar 23 hingga 48 juta ton makanan setiap tahunnya. Bayangkan, jika seluruh makanan itu dikumpulkan, beratnya akan setara dengan ratusan ribu truk penuh dengan bahan pangan. Dan tahukah Anda, jumlah tersebut sebenarnya cukup untuk memberi makan lebih dari 60 hingga 120 juta orang di Indonesia. Artinya, hampir setengah dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Namun, ironisnya, di saat banyak saudara kita yang kesulitan mendapatkan pangan bergizi, jutaan ton makanan justru terbuang sia-sia setiap tahunnya. Namun, dampaknya tidak terhenti di situ saja. Ketika sisa makanan dibuang ke tempat pembuangan akhir, sisa organik tersebut akan membusuk dan menghasilkan gas metana.
Gas inilah yang memiliki kekuatan 25 kali lebih kuat dari karbon dioksida dalam merangkap panas di atmosfer. Nah, akibatnya akan ada peningkatan suhu bumi, cuaca semakin tidak menentu, dan krisis iklim semakin sulit dikendalikan. Artinya, setiap makanan yang kita buang tidak hanya menyia-nyiakan bahan pangan, tetapi juga menambah beban terhadap lingkungan dan iklim. Padahal, untuk menghasilkan makanan dibutuhkan begitu banyak sumber daya seperti air, tanah, energi, dan tenaga manusia. Dari menanam, memanen, mengangkut, hingga memasak dan menyajikan di meja makan, semua proses panjang itu akan sia-sia jika makanan berakhir di tempat sampah. Nah, menurut laporan Bappenas dan Badan Pangan Nasional, jenis makanan yang paling banyak terbuang adalah beras, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Padahal ketiganya merupakan bahan pangan utama bagi masyarakat di Indonesia. Secara ekonomi, potensi kerugian akibat sampah makanan ini sangat besar, mencapai 213 hingga 551 triliun per tahun, atau sekitar 4-5% dari produk domestik bruto nasional. Bayangkan, jika nilai sebesar itu bisa dimanfaatkan dengan baik, berapa banyak masyarakat yang bisa terbantu, berapa banyak lahan yang bisa diselamatkan, dan berapa besar manfaat bagi ketahanan pangan bangsa. Di dunia yang luas ini, makanan yang seharusnya menjadi sumber kehidupan. Namun ironisnya, jutaan ton makanan justru berakhir di tempat sampah setiap tahunnya. Di balik tumpukan sisa itu, ada tenaga petani yang terbuang, air yang hilang, dan lahan subur yang menjadi sia-sia. Tapi kabar baiknya, kita bisa memperbaikinya. Kita bisa mulai dari hal kecil, dari meja makan kita sendiri. Solusi yang pertama, bisa dimulai dengan mengubah cara kita makan. Ambil makanan secukupnya saja, bukan karena pelit, tapi karena peduli. Makan sesuai kebutuhan adalah bentuk rasa hormat kepada mereka yang bekerja keras menghasilkan setiap butir nasi. Kalau masih ada makanan lebih, simpan dengan baik untuk nanti atau bagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Kemudian, ada solusi dengan kita mengolah kembali sisa makanan. Nasi sisa bisa menjadi nasi goreng. Sayur sisa bisa diolah menjadi sup baru, dan kulit buah atau sayur bisa diubah menjadi kompos yang menyuburkan tanaman di halaman. Mulai dari dapur rumah, kita sedang membangun budaya baru, budaya tanpa sisa, budaya menghargai makanan. Pemerintah dan lembaga sosial bisa mengembangkan sistem distribusi pangan yang lebih efisien. Makanan berlebih dari hotel, restoran, atau acara besar bisa disalurkan ke food bank sebelum terbuang. Sementara industri pangan dapat menerapkan kebijakan zero waste production untuk memastikan tidak ada bahan pangan yang terbuang di sepanjang rantai produksi. Kita tahu, jumlah penduduk di dunia terus bertambah. Dengan lebih dari 8 miliar manusia di bumi, setiap kebiasaan kecil memiliki dampak besar terhadap ketersediaan pangan global. Itulah mengapa pendidikan tentang gaya hidup berkelanjutan harus dimulai sejak dini, di sekolah, di kampus, dan dalam keluarga. Karena masa depan bumi ini tergantung pada kesadaran kita hari ini. Pemborosan makanan bukan hanya masalah dapur, tapi juga masalah peta dunia. Di wilayah padat penduduk dengan konsumsi tinggi, makanan sering berlimpah dan mudah terbuang. Sementara di wilayah dengan pertumbuhan penduduk cepat, namun akses pangan terbatas, kelaparan menjadi kenyataan. Dengan memahami pola ini, kita bisa merancang solusi lintas batas, menyalurkan surplus ke daerah yang kekurangan, untuk menciptakan sistem pangan yang adil dan berkelanjutan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Mulailah dari piringmu, ambil secukupnya, hargai setiap suapan. Bagikan ketika berlebih, dan daur ulang sisa yang tersisa.
Ajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Setiap tindakan kecil adalah bagian dari solusi besar. Setiap piring yang bersih adalah langkah menuju dunia tanpa kelaparan. Bumi ini tidak kekurangan makanan. Yang kita butuhkan hanyalah kesadaran untuk tidak membuangnya. Bayangin kalau semua orang mulai menerapkan gaya hidup no waste food, Maka jumlah sampah akan berkurang, lingkungan akan jauh lebih sehat, dan ketahanan pangan bisa terjaga untuk generasi berikutnya. Yuk, mulai mengkonsumsi dari diri sendiri. Karena dengan sebutir makanan yang kita tidak buang merupakan langkah kecil untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Halo pahlawan kebaikan. Kalian tahu nggak? Pada tahun 2022, negara kita menghasilkan lebih dari 19 juta ton sampah dan 23%-nya tidak dapat terkelola dengan baik. Untuk mengurangi masalah ini, MNC Group melalui MNC Peduli saat ini memilah dan mengelola sampah organik untuk menuju MNC with Zero Food Waste. Di komplek perkantoran MNC Center Kebun Sirih, kami mengajak karyawan atau para tamu yang berada di area kuliner untuk dapat memilah sampah organiknya sendiri. Harapannya agar memiliki awareness dalam pentingnya pemilahan sampah. Dari sampah organik yang didapat, kemudian diolah menjadi biokonversi menggunakan maggot lalat hitam. Saat sudah siap panen, maggot yang sudah cukup umur kami keringkan untuk menjadi makanan ikan hias yang berada di kawasan MNC Center. Selain itu, sisa kotoran dari maggot dijadikan pupuk untuk nursery maupun tanaman lainnya yang berada di kawasan MNC Center. Melalui program biokonversi, kami dapat mengurangi sekitar 17 kg sampah setiap harinya. Untuk menjadi produk yang produktif dan mengurangi biaya karena dapat menjadi pupuk tanaman maupun pakan ikan. Doakan ya agar kami dapat segera menuju Zero Food Waste dalam waktu dekat. Yuk mulai kita jaga dan sayangi bumi kita. No waste food, save planet. 지갑 안가는 굳은 다짐이 the backpacker 우리는